Amin. Puji Tuhan, saudari, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita bersama-sama kembali di dalam sidang penggenapan, sesi pengembalaan yang berita yang ke-14 mengenai jalan yang ditetapkan Allah. Saudari, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari kita berdoa bersama-sama. Kita boleh bersama-sama melatih hati kita, roh kita, sehingga kita bisa ada pikiran yang jernih di dalam memasuki sesi penggenapan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu saat ini Tuhan. Berkatilah sesi kami ini. Tuhan yang berbicara di atas setiap kami. Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami. Sehingga kami dengan jernih boleh melihat apa yang kau dambakan di atas jalan yang telah engkau tetapkan. Tuhan Yesus, kami terbuka kepadamu. Pimpin setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudari, kita akan melihat beberapa slide. Saudari, saat ini kita akan melihat berkaitan dengan berita yang ke-14, yaitu mengenai jalan yang ditetapkan Allah. Saudari, mungkin sudah banyak yang pernah melihat berkaitan dengan topik ini. Saat ini kita akan kembali melihat topik ini, yaitu jalan yang ditetapkan Allah. Mari kita melihat dan membaca juga beberapa firman Tuhan di Matius 28 ayat 19. Saudari boleh membaca bersama-sama. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu ada Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan, saudari. Selanjutnya, saudari, kita melihat bahwa jalan yang ditetapkan Allah adalah jalan untuk mempraktekkan ekonomi perjanjian baru Allah. Saudari, perjanjian baru ini penuh dengan wahyu mengenai jalan yang ditetapkan Allah. Saudari, Allah ingin kita melayaninya. Tetapi saudari, perjanjian baru tidak mengizinkan seorang pun melayani Allah menurut konsepsinya sendiri. Kita harus melayani Allah menurut konsepsi Allah. Dan jalan yang ditetapkan Allah ini telah diwahyukan dengan sepenuhnya dan dengan sangat jelas di dalam perjanjian baru. Tetapi saudari, kita tahu banyak orang Kristen sepanjang abad, dari abad yang pertama sampai dengan hari ini, banyak yang telah mengabaikannya. Apa yang kita sebut jalan baru, sebenarnya saudari, ini adalah jalan yang ditetapkan Allah. Saudari, kita perlu melihat bahwa jalan baru ini kita boleh pakai istilah sangat kuno ya. Tapi jalan ini juga tidak usang. Tapi memang kita harus akui jalan ini sudah ada sejak sebermula. Jalan ini, saudari, sudah ada pada masa Yohanes Pembaptis dan rasul-rasul sebermula di dalam abad yang pertama. Lalu, saudari, mengapa kita menyebut ini jalan baru? Saudari, karena segala milik Allah tetaplah baru. Tak peduli betapa kunonya atau lamanya perkara itu. Pada Allah, saudari, tidak ada keusangan. Segala sesuatu adalah baru. Allah selalu baru, tetapi saudari, kita harus akui, manusia kita ini seringkali usang. Banyak hal begitu mencapai kita, tidak lama kemudian menjadi usang. Kita mungkin melayani, saudari. Kita mungkin juga pergi memberitakan Injil, tapi mungkin dengan cara atau jalan yang usang. Kita mungkin bisa membantu secara rohani kaum beriman muda. Tapi cara kita melakukannya, saudari, mungkin tidak di dalam keadaan yang segar. Juga tidak seperti embun yang segar di pagi hari. Bahkan mungkin, saudari,
setelah kita menggenapkan beberapa komsale, cara yang kita pakai mungkin juga terlalu usang, terlalu kuno, ataupun juga berdasarkan alamiah kita. Inilah sebabnya, saudari, di tengah-tengah kita, kalau kita tahu tidak ada tutur sabda untuk membangun tubuh Kristus seperti yang diwahyukan di dalam 1 Korintus pasal 14. Sangat sedikit orang Kristen sepanjang generasi yang tahu bagaimana harus bertutur sabda, yaitu berbicara bagi Tuhan, mengutarakan Tuhan, melainkan Tuhan atau Kristus kepada orang lain. Untuk apa? Supaya tubuh Kristus dapat terbangun secara organik. Karena itu, saudari, hal ini banyak kali telah dikesampingkan. Jadi berdasarkan fakta ini, kita harus mengatakan bahwa ini adalah satu jalan baru bagi kita hari ini. Karena itu, saudari, kita harus berusaha melepaskan yang usang dan mengambil jalan yang baru ini. Memang ini tidak mudah, saudari, ya, tetapi kita harus kembali ke Alkitab untuk melihat dan mempraktekkan jalan yang ditetapkan Allah ini. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini ada banyak gereja, juga kebanyakan kaum saleh yang ada di dalam pemulihan Tuhan telah menerima jalan baru ini. Namun, saudari, menerima jalan baru adalah satu hal, tapi melaksanakannya adalah hal yang lain. Karena itu, saudara, kita perlu ada beban untuk melaksanakan jalan yang baru ini. Kita semua harus belajar melaksanakan jalan baru, sehingga hari ini Tuhan memiliki jalan untuk maju di antara kita. Untuk apa? Untuk perampungan ekonomi perjanjian barunya, yaitu untuk membangun tubuh Kristus. Saudari, ada beberapa tahapan di dalam jalan yang ditetapkan Allah ini. Kita akan melihat beberapa aspek, ada 4. Yang pertama, saudari, adalah melahirkan, atau kita boleh katakan ini adalah satu jalan untuk mendapatkan orang melalui mengontaki orang. Ini adalah langkah yang pertama, saudari, ya. Langkah yang pertama ini, saudari, kita perlu ingat bahwa pertama, kita ini adalah imam Injil perjanjian yang baru. Karena itu, saudari, kita harus bertindak, berperilaku, kita hidup dan juga bergerak seperti seorang imam Injil. Saudari, kita semua harus mengunjungi orang dimanapun mereka berada. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka, membawa mereka kepada Kristus. Saudari, walaupun banyak yang telah menginjil, tapi saudari, kebanyakan dari penginjilan hari ini di antara kita ya tidak alkitabiah. Walaupun saudari, sebagian orang memberitakan hal-hal yang sesuai dengan Alkitab, tetapi cara mereka memberitakan tidaklah alkitabiah. Mereka tidak memberitakan Injil perjanjian baru menurut jalan yang ditetapkan Allah. Jadi saudari, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa kita, saudari, Anda dan saya, kita adalah imam-imam Injil perjanjian yang baru. Kita semua harus tahu, saudari, bahwa pekerjaan utama seorang imam adalah apa? Perjanjian lama kita lihat adalah mempersembahkan kurban kepada Allah. Jadi kita harus melakukan pekerjaan Injil sebagai imam untuk menghasilkan kurban bagi Allah. Kurban yang besar yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah apa? Adalah orang-orang dosa yang diselamatkan melalui penginjilan kita. Di dalam Roma pasal 15 ayat 6, di sana Paulus mengatakan bahwa dia adalah pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Saudari, Paulus mempersembahkan kaum beriman kafir untuk apa? Untuk diselamatkan melalui pemberitaannya sebagai suatu kurban kepada Allah. Kita semua harus memiliki konsepsi ini. Saudari, berapa banyak orang yang telah kita bawa kepada Kristus sejak kita diselamatkan? Ini adalah satu pertanyaan besar untuk kita. Sebagai seorang imam Allah, dapatkah saudari dalam waktu 1 tahun, yaitu 1 tahun itu ada 365 hari, saudari, kita boleh bawa 1 orang untuk beroleh selamat? Ini sebenarnya adalah sesuatu yang logis. Saudari, jika tidak seandainya kita ini Tuhan, saudari, adalah Tuhan, apa yang akan kita katakan? Saya percaya, saudari, kita akan memecat imam-imam yang seperti ini atau yang sedemikian. Hukum Allah, saudari, hukum alam, di mana Allah mengatur bahwa seorang anak itu harus
ada di dalam kandungan ibunya, itu seorang bayi ya, selama 9 bulan. Jika seorang ibu ingin mempunyai anak yang kedua dalam tahun yang sama, maka ini tidak begitu mudah. Karena saudari 9 bulan dari 1 tahun itu telah berlalu. Dia hanya punya sisa waktu 3 bulan. Maka ia harus meminjam dari tahun berikutnya. Ini adalah satu pengaturan dari Allah. Jadi begitu seorang ibu mengandung, dia belajar satu pelajaran sabar. Sehari demi sehari. Saudari paling sedikit 9 bulan, saudari. Saudari, kita pun juga dapat membawa satu orang kepada Tuhan. Jika setiap orang, saudari, kita di antara kita ya ada bisa mendapatkan satu orang setiap tahun, maka saudari, gereja pasti akan berlipat ganda di dalam 1 tahun. Jalan Tuhan, jalan ini, saudari ya, kelihatannya sepertinya lambat. Tapi sebenarnya, saudari, ini juga adalah satu pekerjaan yang cepat. Allah hanya menciptakan satu manusia, yaitu Adam. Tapi hari ini, saudari, Anda tahu, ada miliaran Adam di bumi ini. Ada miliaran manusia. Jalan ini kelihatannya lambat. Tapi, saudari, ini ada jalan yang paling hebat. Kalau kita mempelajari beberapa statistik, saudari ya, dalam 150 tahun ada 2 aliran yang paling sukses. Ya, kita boleh sebutkan sukses dalam tanda kutip di dalam pertambahan jumlah mereka. Saudari, mereka hanya apa? Mereka melakukan jalan yang kita sebut jalan ketuk pintu atau door knocking. Kelompok yang pertama ini adalah Mormon dan yang kedua itu adalah Saksi Yehova. Saudari, kalau kita melihat statistik saudari yang mereka keluarkan, kita akan menemukan bahwa mereka ini menghabiskan lebih dari 6.000 jam untuk mendapatkan satu orang. Ini berarti, saudari ya, seandainya mereka bekerja selama 10 jam sehari pun, mereka perlu waktu 2 tahun untuk bisa mendapatkan satu orang. Jadi, saudari, jika Anda atau kita hanya bisa mendapatkan satu orang dalam 1 tahun, walaupun ini kelihatannya lambat, tapi ini, saudari, lebih baik, saudari, daripada tidak melakukan apa-apa. Saudari, kita perlu apa? Keluar selama 2 bulan, dan juga mungkin tidak mendapatkan seorang pun. Lalu, kenapa kita tidak coba bulan yang kedua lagi? Mengapa kita tidak mencoba yang ketiga? Atau 2 bulan yang keempat? Atau 2 bulan yang kelima? Saudari, jika kita tidak mendapatkan orang tahun ini, maka saudari, cobalah tahun berikutnya. Kesulitan kita, saudari, ya, pertama-tama adalah kita tidak menyadari bahwa kita adalah imam-imam Injil Perjanjian Baru. Dan kedua, ini juga serius, kita tidak tekun di dalam praktek kita. Ada orang mungkin, saudari, berkata, Petrus berbicara sekali pada hari Pentakosta, dan 3.000 orang diselamatkan. Dan beberapa hari kemudian, ada 5.000 orang ditambahkan. Memang, saudari, ini ada sejarah yang demikian di dalam Perjanjian Baru. Tapi hari ini, saudari, siapa yang dapat mengatakan, kali bicara kita bisa dapat 3.000 orang? Hal demikian, saudari, bukanlah jalan yang ditetapkan Allah. Allah tidak mengatakan bahwa jika seorang perempuan setia, dia percaya kepada Tuhan, lalu suatu hari tiba-tiba Tuhan kasih dia anak, saudari, atau kasih 3.000 anak. Saudari, kita percaya Adam melahirkan banyak anak. Tapi saudari, kita tidak percaya bahwa dia bisa melahirkan selusin atau sebanyak anak dalam 1 tahun. Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus berbuah setiap bulan, seperti pohon hayat di dalam Yerusalem baru yang ada di kitab Wahyu. Mengatakan dengan cara ini, saudara, memang ini adalah satu perkara. Tapi mempraktekkannya ini juga perkara yang lain. Dan juga tidak semudah itu. Kita tidak melihatnya demikian, saudara. Setiap dari kita, saudari, perlu mendapatkan orang. Mungkin dalam 3 tahun ini sudah baik. Jadi setiap anggota di dalam gereja, saudari, bisa bawa satu orang kepada Tuhan. Maka, saudara, dalam penghidupan gereja kita dalam 3 tahun, maka gereja, saudara, akan bertambah setidaknya 1/3 setiap tahun. Saudari, ada berapa banyak di antara kita yang melakukan hal ini? Jalan kita menginjil, saudara, ya, harus kita akui terlalu usang. Kita ingat cerita D.L. Moody, saudara, ya, dia pernah bernasar bahwa dia tidak akan tidur tanpa memberitakan Injil. Paling sedikit, saudari, dia damba untuk memberitakan Injil kepada 1 orang setiap hari. Tapi suatu malam, saudari, hampir tengah malam dia sadar bahwa hari itu dia lupa memberitakan Injil kepada 1 orang. Jadi dia pergi keluar,
Tapi tidak ada satu orang pun di jalan. Yang ada hanya apa? Hanya ada seorang polisi. Maka dia pergi ke polisi itu, dia menganjurinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi polisi itu, saudari, ya, dia tidak suka. Ya, dia tidak senang, bahkan juga bisa marah. Namun kemudian, saudari, polisi ini tertarik. Dan kemudian dia pergi mencari orang yang telah menginjil kepadanya. Singkat cerita, akhirnya polisi itu pun juga bisa, Pak, diselamatkan. Saudari, jika kita memiliki kesabaran semacam ini, punya roh semacam ini, saudari, dalam 3 tahun, kita bisa mendapatkan satu orang. Jika kita memiliki roh seorang D.L. Moody, saudari, dalam 3 bulan, mungkin kita bisa dapatkan satu orang. Tapi akan sangat mudah, saudari, ya, bagi kita untuk mendapatkan 4 orang dalam setahun. Hari ini, kebanyakan dari kita ini hidup di kota-kota yang besar. Di kota besar, saudari, ya, ada banyak kolam-kolam yang kita sebut dalam istilah kolam pemancikan ikan yang besar. Saudari, kadang-kadang kita merasa bahwa ikan-ikannya itu sangat damba untuk ditangkap. Tapi masalahnya adalah kita ini tidak pergi. Kita tidak bergerak, tidak bergeming. Kita harus menempuh jalan baru ini. Saudari, ingatlah, kita adalah imam-imam Injil perjanjian baru. Kita harus mengontak orang. Kita harus mendapatkan orang. Kita harus membawa orang kepada Kristus. Setiap tahun, saudari, kita perlu setidaknya melahirkan 1 atau 2 anak rohani. Sehingga kita boleh mempersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai hadiah, sebagai persembahan, sebagai kurban. Saudari, terlalu banyak yang telah kita lihat di dalam perjanjian yang baru yang tidak kita praktekkan. Menurut perjanjian baru, terlebih dahulu kita harus melihat bahwa kita adalah imam-imam Injil perjanjian baru. Lalu kemudian kita perlu mempersembahkan kurban kepada Allah. Saudari, jangan mengatakan bahwa kita ini hanya seorang saudari, kita ini mungkin terlalu tua, kita ini mungkin terlalu lemah, kita ini mungkin sakit-sakitan. Saudari, kita mungkin juga ada perkataan atau perasaan kita bukan penginjil profesional. Tuhan Yesus, saudara, tidak akan membiarkan kita mengajukan alasan-alasan ini. Kedua, sebagai seorang imam Injil, kita harus bertindak dengan sabar. Menyelamatkan orang, merawat, mendidik orang, itu bukanlah satu perkara yang mudah. Harus kita akui. Jadi, saudari, ada juga orang yang sudah membawa banyak orang kepada Tuhan, tapi tidak mampu membawa seorang pun dalam hidup gereja. Kalau punya pengalaman demikian, saudari, ini disebabkan karena kita melakukannya tanpa kesabaran, juga tanpa iman. Jadi, jika kita punya kesabaran, kita ada iman, saudari, pasti paling sedikit 1 orang di antara kita akan dibawa kepada Tuhan, bawa ke dalam hidup gereja. Jika kita tidak memiliki kesabaran dan iman yang sedemikian, ya, ketika kita mengunjungi orang, orang itu pastinya, saudari, ya, tidak akan percaya. Kita mungkin punya pemikiran, ya orang ini terlalu dangkal. Dalam hati kita sudah menjustis atau menghakimi. Kita tidak perlu bawa dia dalam hidup gereja. Orang ini susah, sulit, gampang memberontak. Ada juga mungkin orang pemikirannya, orang ini terlalu kasar. Ketika kita ingin menyelamatkan orang, saudari, kita harus mengasihi orang itu. Tanpa kasih, tanpa perhatian, kita tidak dapat membawa orang kepada Tuhan. Baik orang itu timpak, pincang, buta, saudari, kita harus mengasihinya. Kita harus menerima tugas seorang imam dan melaksanakannya dengan kesabaran dan iman. Sehingga, saudari, akhirnya kita boleh mempersembahkan orang-orang berdosa yang beroleh selamat sebagai satu kurban kepada Allah. Saudari, kita harus sekuatnya melaksanakan hal ini dengan keuletan, ketekunan, juga kesabaran. Kita perlu ada kelapangan, kita perlu ada kasih, perhatian, juga saudari, iman di dalam pelaksanaannya. Di Amerika, saudari, ada Fanny Crosby. Dia menulis satu kidung, kabarkanlah Injil, selamatkanlah jiwa. Kalau tidak salah itu adalah kidung 664 ya. Kidung itu sangat mengesankan. Tapi bagi kita, saudari, mungkin menyanyikan kidung itu hanya seperti sebuah petir tanpa hujan. Kita mungkin menyanyi tetapi tidak pergi menyelamatkan orang. Saudari, kita harus akui bahwa saksi-saksi Yehova, mereka punya kesabaran yang demikian. Mereka menghabiskan lebih dari 6.000 jam untuk mendapatkan satu orang. Kita, saudari, punya Injil yang murni. Kita punya Injil yang tertinggi. Tapi saudari, kita tidak memiliki pertambahan karena kita tidak pergi mendapatkannya
dengan kesabaran dan iman. Oh, kita harus keluar. Dalam 1 minggu, saudari, mungkin kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi dalam sebulan, saudari, mungkin juga kita tidak dapat apa-apa. Tapi sampai akhir tahun, saudari, kalau kita mendapatkan 1 orang, paling sedikit itu adalah setetes air hujan. Tapi, saudari, walaupun ini sedikit, kita harus memustikakannya. Tuhan telah memberi kita satu permulaan yang baru, dan ini baik. Dan sebagai imam Injil, saudari, kita semua harus keluar dan mempraktekkan imamat perjanjian baru kita, saudari. Lalu yang kedua, saudari, langkah yang kedua adalah merawat. Merawat ini berarti kita merawat orang di dalam sidang rumahan. Sidang rumahan di sini yang maksudnya ini adalah salah satu, dalam bahasa Inggris ini adalah home meeting ya saudari, tapi bukan mengacu kepada sidang kelompok, tapi ini adalah perawatan 1 lawan 1 saudari ya. Jadi di dalam kontak kita dengan orang yang sudah kita dapatkan itu, kita perlu merawat mereka. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan home meeting, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sidang rumahan. Tapi ini adalah konsepnya 1 lawan 1, saudari. Jadi kita lihat di langkah kedua ini adalah pemberian makan. Kita perlu merawat orang yang baru percaya. Saudari, ini saudari ya, bisa kita katakan lebih sulit daripada mendapatkan orang berdosa. Melahirkan seorang anak itu sulit, tetapi tidak sesulit kita membesarkannya. Siang dan malam, orang tua akan mengorbankan segalanya bagi anak-anaknya. Saudari, di antara orang Kristen, sangat sedikit yang mau melakukan pekerjaan ini. Kadang-kadang saudari kita bawa orang kepada Tuhan, tetapi setelah 2 bulan, ya mereka ini mati secara prematur, karena mereka tidak mendapatkan perawatan. Perjanjian baru, saudari, penuh dengan perkara perawatan. Kita melihat bagaimana Paulus merawat kaum saleh. Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 7 dan juga di ayat 11 dikatakan di sana bahwa dia memperhatikan kaum beriman seperti seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya, dan bahwa dia menasihati dan menganjuri mereka seperti seorang bapa terhadap anak-anaknya. Saudari, kita perlu belajar, berlatih merawat, memelihara orang-orang yang baru yang telah kita bawa kepada Tuhan. Saudari, mereka ini seperti bayi-bayi yang baru lahir, yang perlu diberi makan, yang perlu dirawat. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus, saudari, berbicara kepada Petrus tentang memelihara anak-anak domba, yaitu di pasal 21 ayat 15, saudari ya. Banyak orang yang menyelidiki dan mengajarkan Injil ini memusatkan pengajaran atau persekutuan mereka kepada perkara hayat. Namun, saudari, setelah Yohanes nampak berkaitan dengan hayat, dia mengakhirinya dengan perkara Injil di dalam pasal 20. Dia menambahkan 1 pasal. Dalam pasal tambahan ini Tuhan bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengatakan bahwa engkau mengasihi aku, engkau perlu melakukan 1 hal, yaitu apa? Merawat domba-domba Tuhan." Semua ibu, saudari, ini tahu bahwa memberi makan atau merawat seseorang anak itu bukanlah perkara mudah. Lihatlah situasi kita hari ini. Di antara kaum beriman yang bukan pendeta atau penginjil, siapa yang dapat melakukan pekerjaan perawatan semacam ini atau seperti ini secara teratur? Saudari, seperti merawat seorang bayi kecil, kita harus melakukannya. Saudari, tidak hanya setiap hari, tapi di dalam banyak waktu, dalam setiap hari, juga pada waktu-waktu tertentu. Barulah apa? Bayi itu akan terawat. Jika tidak, saudari, maka kemungkinan terbesar adalah bayi kita ini akan mati. Bahkan di tengah-tengah kita, saudari, hari ini harus diakui tidak terlalu banyak terlihat perawatan. Karena itu kita tidak melayani Tuhan sesuai dengan Alkitab. Apakah kita percaya bahwa perkataan Tuhan, "Peliharalah anak-anak dombaku," ini hanya dikatakan kepada Petrus? Hanya kepada Petrus dan tidak kepada kita? Tidak demikian, saudari. Petrus berdiri di sana di hadapan Tuhan, mewakili kita semua. Apa yang Tuhan katakan kepadanya juga ditujukan kepada kita. Karena itu, saudari, kita perlu belajar, kita perlu berlatih, berusaha masuk di dalam praktek untuk memelihara anak-anak domba. Tidak peduli siapa kita, asalkan kita adalah orang yang percaya, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara anak-anak dombanya. Ini adalah domba Tuhan, saudari. Suatu hari
kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan, di tahta penghakimannya, untuk memberikan pertanggungjawaban atas diri kita sendiri di dalam perkara ini. Lalu saudara-saudari, yang langkah ketiga adalah mengajar. Saudari, setelah perawatan, yaitu penggenapan kaum saleh, saudari, ini hampir-hampir saudari, tidak ada satu pekerjaan penggenapan di atas kaum beriman. Menurut apa yang tercantum di dalam Efesus pasal 4 ayat 12. Membesarkan gereja seperti membesarkan keluarga. Saudari, di dalam membesarkan keluarga, hal yang utama adalah keluarga itu harus terus bertumbuh. Gereja, saudari, adalah rumah Allah, adalah rumah tangga Allah, adalah keluarga Allah. Gereja lokal, di mana kita berada seperti saat ini adalah satu keluarga lokal dalam tanda kutip. Saudari, kita harus membesarkan keluarga kita dengan cara yang sama seperti kita membesarkan keluarga jasmani kita. Pertama, seperti yang sudah kita lihat di langkah pertama, kita harus melahirkan anak-anak. Kedua, kita merawat bayi-bayi kita yang baru lahir ini di dalam apa? Di dalam rumah mereka, bukan di dalam rumah kita, tapi di dalam setiap rumah-rumah mereka. Akan tetapi, saudari, hanya punya sebuah keluarga yang merawat bayi-bayi itu bukan tujuannya. Itu adalah satu jalan atau prosedur untuk mencapai tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membesarkan anak-anak yang masih kecil itu. Membesarkan anak-anak tidak hanya berarti merawat mereka, tapi juga memperlengkapi mereka. Saudari, perlengkapan ini dengan jelas diwahyukan di dalam Efesus pasal 4. Pasal ini mengatakan bahwa kepala yang naik ke surga, yaitu Kristus, telah memberikan karunia-karunia kepada manusia untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Ini ada di ayat 8 dan 12. Karunia-karunia ini terbagi menjadi 4 kategori. Dia memberikan beberapa di antara orang-orang tersebut sebagai rasul-rasul, ada yang dikaruniakan nabi-nabi, ada yang dikaruniakan sebagai pemberita-pemberita Injil, dan beberapa orang sebagai gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu di ayat 11. Sang kepala memberikan keempat macam karunia ini langsung kepada tubuh. Jadi menurut Efesus pasal 4, 4 macam karunia ini harus melakukan pekerjaan untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Orang tua, saudari, setelah mereka merawat bayi mereka selama beberapa tahun, mereka punya kewajiban untuk memperlengkapi mereka. Terutama, saudari, mengajari mereka, mendidik mereka. Jadi jika seseorang hanya makan, tapi tidak pernah menerima pendidikan atau penggenapan, maka saudara, orang ini tidak akan banyak berguna di dalam masyarakat. Setidaknya seseorang harus belajar sesuatu di dalam pekerjaannya. Dalam membesarkan keluarga, guna membentuk satu masyarakat, saudara, dalam tatanan dunia, di dalam suatu bangsa, diperlukan satu kelahiran, diperlukan perawatan, kemudian diperlukan juga perlengkapan, yaitu apa? Pendidikan. Ketika kita melihat atau mempelajari perjanjian baru, maka saudari, kita menemukan bahwa ada langkah-langkah yang sama di dalam hal kematangan hayat rohani. Mula-mula kita bawa orang dosa untuk dilahirkan kembali menjadi bayi-bayi di dalam Kristus. Kemudian bayi-bayi ini bertumbuh, mereka perlu dirawat. Dalam Yohanes 15 ayat 16, Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa kita perlu menghasilkan buah. Dan apa, saudari? Selanjutnya adalah agar buah itu tetap. Kemudian di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15, Tuhan meminta kita untuk merawat domba-dombanya. Merawat domba-domba Tuhan merupakan satu jaminan agar buah-buah itu bisa tetap adanya. Petrus mempelajari hal ini dari Tuhan. Karena itu, saudara, di dalam suratnya yang pertama, ia berpesan agar bayi-bayi yang baru lahir itu selalu apa? Menginginkan air susu firman yang murni. Tetapi, saudara, bayi-bayi yang baru lahir itu tidak dapat makan atau minum sendiri. Mereka butuh ibu yang merawat untuk merawat mereka. Kita, saudari, menderita banyak kerugian karena kita tidak memiliki perawatan yang tepat setelah kita memberitakan Injil. Tanpa perawatan yang tepat, maka seorang bayi yang baru lahir bisa jadi meninggal secara prematur. Ini yang telah terjadi, saudara, di tengah-tengah kita selama bertahun-tahun. Saudari, setelah perawatan, seorang beriman yang muda perlu pengajaran, perlu pendidikan. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, marilah kita saling memperhatikan,
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan yang baik. Ayat 24 ini menggunakan dua kata yang positif, saudari. Memperhatikan dan mendorong. Dua kata, saya ulangi lagi, memperhatikan dan mendorong. Kita harus memperhatikan, kita harus saling mendorong untuk mengasihi dan untuk saling mendorong untuk berbuat baik. Ini berarti, saudari, kita harus memperhatikan yang lain, kita memikirkan yang lain, kita merawat yang lain. Kita juga harus apa? Mendorong mereka, menggerakkan mereka. Mungkin mereka telah dingin. Jika demikian, saudari, kita harus kembali membarakan hati mereka. Di tengah-tengah kita perlu hal ini. Tapi bagaimana ini dapat terwujud? Ayat 24 berakhir dengan tanda titik. Dan ayat 25 melanjutkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, itu artinya, saudari, kita harus memiliki satu perhimpunan atau sidang sendiri. Ini bukan satu sidang yang umum, melainkan satu sidang di dalam kelompok. Saudari, sidang kelompok adalah sidang kita bersama. Sidang Anda dan saya. Sidang yang umum, saudara-saudari, sulit untuk kita saling memperhatikan, untuk saling mendorong. Ini hanya dapat dilakukan di dalam apa? Pertemuan atau kelompok yang kecil. Jika kita terlalu banyak yang hadir dalam sebuah sidang, susah, saudara ya, kita untuk saling mendorong atau saling memperhatikan dengan cara ini. Mungkin, saudara, kita bersidang bersama sebagian besar di antara kita, saudara ya, yang mungkin ada satu kelompok yang bisa sampai 100 atau 200 orang. Saudari, walaupun kita mungkin cukup lama, tapi karena jumlah yang banyak, maka kita mungkin sulit untuk mengingat nama-nama dari kebanyakan saudari yang hadir pada waktu itu. Tapi saudari, jika kita datang ke rumah Anda maupun saya, dan kita bersidang di dalam kelompok yang kecil, saudari, kita saling berbagi, kita ada perasaan yang akrab, maka saudari, kita akan punya pemahaman, kita akan saling memahami, saling mengasihi. Saudari, kita akan saling mengenal di dalam kelompok kita. Saudari, kita perlu punya penghidupan kelompok yang demikian. Jadi kita tidak cukup menghadiri sidang kelompok orang lain, kita juga perlu punya apa? Sidang kelompok kita sendiri. Sidang kelompok, saudari ya, ini bukanlah berkumpul di balai sidang seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 14, ketika seluruh gereja berkumpul. Saudari, itu bukanlah satu sidang kelompok. Tapi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24-25 menggambarkan sebuah sidang kelompok. Saudari, dalam ayat-ayat ini ada 3 hal yang menggambarkan satu penghidupan kelompok, yaitu pertama memperhatikan, mendorong, dan juga apa? Menasihati. Tanpa sebuah penghidupan kelompok, bagaimana kita bisa saling menasihati? Ketika kita berkumpul, saudari, dalam sidang kelompok, Anda bisa mendorong saya, menasihati saya, mengingatkan saya. Saudari, kita dapat saling menggerakkan untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling merawat. Saudari, kita perlu sidang yang sedemikian. Lalu, saudari, yang terakhir di dalam 4 langkah, yaitu terakhir adalah kita bertutur sabda untuk membangun gereja, yaitu tubuh Kristus. Saudari, setelah kita diperlengkapi, setiap kaum saleh perlu berlatih untuk tutur sabda, berbicara bagi Tuhan. Menurut perjanjian baru, bertutur sabda, saudari, adalah membangun tubuh Kristus secara langsung. Ini sepenuhnya diwahyukan di dalam 1 Korintus pasal 14. Pasal ini menyingkapkan pembangunan langsung gereja secara lengkap. Kan tetapi, saudari, kita tidak bisa melaksanakan 1 Korintus pasal 14 dengan mudah. Kita perlu bertumbuh lebih dahulu, kemudian apa? Kita perlu diperlengkapi. Untuk mendapatkan gelar sarjana, saudari ya, kita ini harus lebih dahulu melewati apa? Taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, kemudian ada 4 tahun universitas. Saudari, untuk dapat gelar master lebih sulit lagi, saudari. Untuk mendapatkan gelar doktor lebih tidak mudah lagi. Semua langkah ini, saudari, adalah untuk apa? Untuk memperlengkapi seseorang. Secara umum, tidak ada pelaksanaan yang demikian di tengah-tengah kita. Semua yang telah kita bicarakan di atas, saudari ya, kita dapat lihat bahwa baik di dalam kekristenan maupun diri kita sendiri, saudari, kita tidak melaksanakan 4 langkah ini. Jalan yang kita tempuh untuk menginjil tidak begitu alkitabiah. Perawatan terhadap anak-anak domba hampir tidak ada.
Saudari, penggenapan Komsale juga banyak diabaikan, juga hampir tidak ada yang diperlengkapi. Saudari, tegasnya tidak ada hal bertutur sabda untuk pembangunan gereja, untuk mencapai tubuh Kristus sebagai suatu organisme. Kebanyakan orang Kristen, saudari, membangun perhimpunan mereka masing-masing. Mereka membangun untuk dipamerkan. Di manakah, saudari? Pertanyaannya adalah pembangunan yang organik dari organisme Allah Tritunggal itu, yaitu tubuh Kristus. Pembangunan yang organik, saudari, hanya dapat dilakukan oleh semua orang beriman yang bisa atau berusaha untuk bertutur sabda, berbicara bagi Tuhan di dalam perhimpunan. Tapi saudari, dalam banyak hal tidaklah yang demikian. Puji Tuhan, saudari, demikian saudari, 4 langkah yang bisa kita lihat secara singkat di dalam jalan yang ditetapkan oleh Allah. Yang pertama adalah kita melahirkan, kedua adalah kita merawat, ketiga kita boleh mengajar, keempat kita boleh membangun. Saudari, demikian saudari, pemberitaan kita di sesi ini. Kita sampai di sini, saudari. Moga berita singkat ini bisa memberikan satu terang, memberikan wahyu mengenai jalan yang ditetapkan oleh Allah. Mari kita kembali berdoa supaya Tuhan merahmati kita, saudari. Kita boleh melalui hayat Tuhan memperbesar kapasitas kita di dalam menempuh jalan ini. Mari kita berdoa, saudari. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sesi saat ini. Tuhan berkatilah setiap kami yang melihat, yang mendengarkan, yang mencerna setiap bagian dari firman ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang memperbesar kapasitas kami, hati pikiran kami. Tuhan, bagaimana kami boleh menempuh jalan yang telah Engkau tetapkan, jalan yang Engkau perkenan. Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan, segenap kaum saleh di dalam setiap lokal kami. Tuhan, kuduskanlah kami ya Tuhan. Tuhan yang terus berbicara. Terima kasih Tuhan, diserahkan latihan kami untuk selanjutnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai di sini saudari. Tuhan memberkati kita semua. Amin.